Kali ini saya mencoba karena beberapa waktu lalu baterai VRLA-nya untuk ECM baterainya sudah umur semua ya, sudah 5 tahun. Jadi satu demi satu pun artinya mati. Dan sekarang tinggal satu baterai ini aja 150 Ah yang hampir juga sudah 5 tahun, tapi masih bisa digunakan. Sayang kalau nggak dipakai. Dan ini saya gabungkan dengan baterai lithium fosfat ya, lithium iron fosfat. Ini LiVePo 4 yang rakitan ya, tapi dengan BMS, dengan Smart BMS dari Smart BMS. Jadi saya gabungkan paralel dengan baterai VRLA. Jadi sistemnya di saat semuanya full, satu jalur paralel ya full di 14,2, nanti waktu dipakai otomatis yang akan kepakai LiVePo 4 dulu, karena tegangan LiVePo 4 itu lebih tinggi, standby nya di 13,2, 13,1 ya standby lamanya itu, sedangkan di VRLA itu di 12,7, 12,6. Nah, di saat LiVePo 4 ini sudah mulai habis, nanti saya set di 12,8, BMS akan protect. Di saat BMS protect, dia sudah nggak akan bekerja lagi, dan dilanjutkan beban dari VRLA yang 150 Ah ini sampai tegangan LVD low voltage disconnect-nya di 12,2 volt untuk VRLA. Dan waktu charging memang ada masalah. Waktu charging itu ini LiVePo 4 protect nggak akan bisa keisi sampai kapanpun selama kita nggak tekan tombol power yang ada di LCD ini atau di Bluetooth ini. Di saat protect itu juga LCD ini posisinya mati. LCD mati, kalau kita tidak tekan, walaupun sudah ada output dari SCC untuk charging berapa ampere pun, selama BMS-nya masih protect standby dan kita nggak aktifin tombol power ini, di sini ada tombol power di LCD-nya ini, atau di Bluetooth-nya ini ada tombol kecil ini, dia nggak akan terbuka chargingnya. Jadi kalau kita tinggal pun juga, kalau sampai BMS ini protect, dari Smart BMS protect, walaupun ada charging dari SCC, dia masuknya cuma di VRLA aja, sampai VRLA penuh, terbuang sia-sia seharian, nggak kesimpan energinya. Nah, untuk ngakalinnya saya pakai sound off ini. Sound off ini saya program, ini sound off basic, karena saya lihat yang sound off basic itu ada loop timer, bisa mengulang terus. Jadi sistemnya ini saya inching, waktu kita tekan power ini atau dari jarak jauh dari smartphone, kita tekan on, dia akan inching sekitar setengah detik. Jadi on setengah detik kayak gini ya, setengah detik aja. Itu untuk ngaktifin saklar yang ada di LCD ini, dengan jeda kurang lebih pengaktifan sekali per 30 menit. Jadi saat ini protect, habis baterainya protect, dia akan sound off, akan mengirimkan men-switch ini LCD atau BMS ini selama 30 detik sekali, sampai ada SCC output dari solar panel, solar controller yang mensuplai untuk BMS ini ke baterai LiVePo 4. Jadi kita tinggal sekarang sudah aman, misalkan pun protect, karena penggabungan ini ya mau nggak mau harus ada proteksi dari LiVePo 4 ini, jangan sampai LiVePo 4 juga drop di 12,2. Saya tidak mau itu, walaupun kita paralel. Saat LiVePo 4 di 12,8 ataupun 12,9 atau 12,8, dia akan protect. Di
Dilanjutkan dengan baterai yang Verela ini melanjutkan tugasnya sampai di 12,2. Saat charging, Verela ini akan keisi dulu sampai kurang lebih menyentuh di 12,8, 12,9, sambil lalu BMS ini akan ngecek per 30 menit arus chargingnya dia sudah dapat belum. Kalau sudah di 12,8 dia nyentuh di voltase chargingnya itu, maka dia akan charging dan nggak akan standby, nggak akan protek lagi. Dan ini seharian mendung sekali, baru siang ini jam 1 masih cuma dapat berapa ini, 57%. Ya, cuma dapat 57%, masih kurang banyak. Baterai ini Liveo 4 ini hanya 100 Ah ya, untuk satu backup malam hari aja untuk penerangan sudah cukup. Oke, itu tadi gambaran saya untuk penggabungan Liveo 4 dengan Verela 12 volt dengan harus pakai smart BMS. Kalau enggak berani gabungin dua baterai ini, pasti Liveo 4 nya bisa rusak kalau kita paksakan tanpa smart BMS. Misalkan kita paralel kan nggak mungkin, Liveo 4 akan kita kuras sampai di tegangan 12,2, dalam waktu lama pasti akan rusak.